Kita lanjutkan ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Dr. Rebriana Hapsari yang biasa akrab dipanggil dengan Dr. Happy. Beliau akan menyampaikan materi tentang penggunaan APD serta pencegahan dan pengendalian infeksi pada masa pandemi COVID-19. Yang saya udah dirubah ya. Pengendalian dan pencegahan infeksi COVID-19 di fasilitas kesehatan. Kurikulum vitae beliau, nama lengkap Dr. Rebriana Hapsari, MSc, SPMK, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 1 Oktober 83, pekerjaan dosen bagian mikrobiologi Fakultas Kedokteran Undip, dokter spesialis mikrobiologi klinik Rumah Sakit Nasional Diponegoro, riwayat pendidikan, lulus dokter dari FK Undip tahun 2007, spesialis mikrobiologi klinik dari FK Undip 2013, sebagai research master pada infection and immunity, khususnya virologi, ya, di Erasmus Rotterdam, Belanda tahun 2015. Riwayat pekerjaan sebagai ketua program studi mikrobiologi klinik FK Undip mulai tahun 2020, ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSND 2018 dan seterusnya, ketua KSM Mikrobiologi Klinik RSND 2018 dan seterusnya, anggota Komisi Etik Penelitian Kesehatan FK Undip 2016 dan seterusnya, anggota tim PPRA RSND 2019 dan seterusnya, anggota tim PINERE Rumah Sakit Nasional Diponegoro 2020, riwayat organisasi sebagai anggota ID, anggota PAMKI, anggota IKASTARA, dan juga Sekretaris Senat Mahasiswa FK Undip 2002 sampai 2003. Jadi sejak mahasiswa sudah aktif. Riwayat publikasi di terindeks Scopus juga cukup banyak. Sebagai pembicara di seminar juga cukup banyak. Sebagai informasi lain, pernah sebagai peserta terbaik ujian kompetensi nasional dokter spesialis mikrobiologi klinik 2014. Dan cum laude Research Master Infection and Immunity di Belanda 2015, lulusan terbaik 2007, lulusan terbaik dokter, ya, dan cum laude sarjana kedokteran 2005. Selanjutnya kami persilakan Dr. Happy untuk menyampaikan materinya dalam waktu 20 menit. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia, Dr. Mahalul Azam, Dr. Elang, Dr. Sigit, yang saya hormati, Dr. Joko, Dr. Anung, Dr. Neni, dan semua sejawat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Izinkan saya untuk memaparkan pentingnya pengendalian dan pencegahan infeksi COVID-19 di fasilitas kesehatan dan fokus pada APD nanti di slide-slide terakhir. Tujuan dari paparan saya ini adalah agar semua dari kita itu dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama adalah seberapa penting program PPI pada transmisi COVID-19. Yang kedua, bagaimanakah rantai infeksi COVID-19. Yang ketiga, pasien seperti apa yang kita duga terinfeksi COVID-19. Keempat, kewaspadaan dan APD seperti apa yang dibutuhkan untuk mencegah COVID-19. Dan 5, bagaimana cara pemakaian dan pelepasan APD untuk menangani pasien COVID-19. Oke, seberapa penting sih program PPI di rumah sakit pada transmisi COVID-19? Sekarang kita lihat yang sebelah kanan kita itu adalah jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Kita lihat bahwa United States atau Amerika saat ini menjadi peringkat 1, diikuti Spanyol yang sudah menyalip Italia. Dan kalau kita lihat petugas kesehatan versus COVID-19 ini bagaimana? Kita tahu bahwa di Spanyol ini merupakan presentasi tertinggi di dunia saat ini petugas kesehatan yang terinfeksi COVID-19, yaitu sebesar 14% dari seluruh kasus. Itu adalah gambaran akhir Maret lalu. Kemudian di Italia sendiri, 9% dari seluruh kasus COVID-19 di negaranya itu adalah petugas kesehatan. Di Cina sendiri, lebih dari 3.300 dari
80.000 sekian yang terinfeksi. Nah, di Indonesia kita belum tahu, seperti tadi Dr. Anung bilang, karena kerahasiaan, jadi kita tidak tahu berapa sejawat dokter yang terinfeksi. Yang kita tahu dari berita bahwa sebanyak 24 sejawat dokter itu sudah gugur, kemudian 10 orang teman-teman perawat juga sudah gugur, tapi dari jumlah ini kita juga tidak tahu berapa orang yang memang melakukan perawatan medis pada pasien COVID-19 atau terinfeksi dari tempat lain. Nah, tapi kita dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa petugas kesehatan itu sangat berisiko untuk terinfeksi COVID-19. Nah, ini merupakan laporan dari Cina, di mana dari 138 pasien COVID-19 yang di awal-awal outbreak COVID-19 dulu, 41,3%-nya itu diperkirakan terinfeksinya adalah di rumah sakit. Jadi bukan terinfeksi di komunitas, tapi terinfeksi di rumah sakit, jadi nosokomial. Di mana 17 diantaranya itu adalah pasien yang masuk rumah sakit sebelum outbreak, karena alasan lain, ada yang karena alasan penyakit dalam, ada yang alasan karena mau dioperasi, dan ada alasan dia masuk karena cancer. Kemudian 40 diantaranya itu adalah tenaga kesehatan. Jadi 41,3% ini terinfeksi di rumah sakit. Jadi itulah pentingnya PPI di fasilitas kesehatan. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa ada yang namanya rantai infeksi. Kalau kita ingin menanggulangi penularan suatu infeksi, kita harus tahu rantainya dulu. Nah, di mana mata rantai yang bisa kita potong? Nah, ini adalah rantai infeksi COVID-19. Ada 6 hal yang penting di sini. Yang pertama adalah patogen, kemudian reservoir, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, dan susceptible host. Yang kita lakukan di PPI adalah bagaimana kita memotong, kalau bisa banyak rantai ini, atau salah satunya itu bisa kita harapkan untuk memotong rantai penularan infeksi. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah patogen terlebih dahulu. Patogennya dari infeksi COVID-19 adalah SARS-CoV-2, di mana SARS-CoV-2 merupakan coronavirus baru. Jadi tidak ada dari sejak zaman 200 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, atau ribuan tahun yang lalu itu adalah nenek moyangnya. Tapi kalau yang ini SARS-CoV-2 benar-benar baru, evolusi dari coronavirus yang dari kelelawar. Dan saat ini, karena dia baru, otomatis belum ada antivirus yang selesai diuji secara klinis, paling tidak sampai saat ini, ya, belum ada antivirus yang selesai diuji secara klinis pada pasien COVID-19. Kita tahu bahwa yang sedang ongoing itu remdesivir, kemudian favipiravir, kemudian kelompok hidroksikloroquine, dan ada beberapa agen yang lainnya. Jadi otomatis kita tidak bisa memotong dulu di tempat patogen. Kemudian yang kedua adalah reservoir. Dulu di awal memang kita concern-nya adalah, oke, ini reservoirnya adalah binatang atau hewan, di mana dari kelelawar, kemudian ada intermediate host-nya, baru ke manusia. Intermediate host-nya diperkirakan adalah terenggiling. Tapi itu saat ini tidak penting penularan yang dari hewan, karena sudah ada bukti bahwa human to human transmission, dan itu yang terjadi saat ini. Kemudian portal of exit-nya. Nah, portal of exit-nya kita memutusnya dari mana nih? Kita tahu bahwa portal of exit adalah dari yang pertama adalah saluran nafas, jelas. Dari sekret saluran nafas, baik itu dari bronchoalveolar nafas, sputum, kemudian swab nasal, tonasofaring, orofaring, dan bahkan saliva atau air liur itu juga mengandung SARS-CoV-2 RNA. Kemudian dari saluran cerna, yang ini sering mungkin beberapa sejawat sering lupakan, bahwa juga virusnya itu dikeluarkan dari saluran cerna. Bahkan virusnya itu bisa dideteksi jauh lebih panjang dibandingkan yang dideteksi di saluran nafas. Kemudian dilaporkan juga bahwa SARS-CoV-2 juga ditemukan di darah. Nah, kemudian mother to child bagaimana nih? Apakah ada transmisi dari mother to child pada ibu yang hamil? Pada outbreak di Cina, bahwa ada 9 bayi dari ibu COVID-19. Nah, ternyata SARS-CoV-2 ini negatif pada carian amnion, tali pusat, neonatal throat swab, dan juga ASI. Jadi dari 9 kasus ini kita bisa memperkirakan bahwa in utero infection itu tampaknya tidak terjadi. Nah, ini adalah shedding virus pada pasien yang positif COVID-19 yang dirawat inap. Nah,
Penelitian ini meneliti 191 pasien rawat inap, di mana 137 diantaranya sembuh dan pulang, dan 54 meninggal. Yang kita tahu apa? Bahwa median durasi viral shedding pasien yang sembuh itu adalah 20 hari. Jadi selama 20 hari pasien itu masih bisa mengeluarkan virusnya, dan tentu saja kalau virus itu, kalau kita tidak memakai APD yang lengkap, itu bisa ditransmisikan ke kita. Kemudian pada yang meninggal, viral shedding itu terjadi sampai pasien tersebut meninggal, setidaknya pada penelitian ini yang dilakukan di Cina. Nah, kemudian slide ini menunjukkan bahwa RNA dari SARS-CoV-2 itu bertahan lama di feses pada pasien rawat inap COVID-19. Pada penelitian ini dilihat 98 pasien dengan sampel dari traktus respiratorius dan juga feses. 55% dari 98 pasien tersebut, RNA virus SARS-CoV-2 itu ditemukan pada sampel feses, dan penemuan ini tidak berhubungan dengan adanya gejala gastrointestinal atau berat ringannya penyakit. Kalau media atau mean durasi hasil positif dari traktus respiratorius itu 16-7 hari setelah onset gejala. Kalau dari feses itu jauh lebih hari, 11,2 hari lebih lama dibandingkan yang dikeluarkan di traktus respiratorius, bahkan sampai 27,9 hari. Dan feses itu mean-nya. Tapi kalau di kasus yang terlama, feses itu masih bisa positif RNA virus SARS-CoV-2, bahkan sampai 33 hari setelah sampel respirasinya itu negatif. Oleh karena itu, slide ini menunjukkan bahwa feses merupakan sumber penularan yang sangat potensial dari pasien yang simptomatik, dari orang yang sudah sembuh, dan apalagi dari karier yang asimptomatik. Nah, ini adalah gambar ini menunjukkan pernyataan yang tadi. Kalau yang merah ini adalah durasi virus tersebut dideteksi pada saluran nafas. Sedangkan yang kuning, mohon maaf, apakah terdengar? Masih terdengar? Masih. Oh, ya. Kemudian yang kuning adalah durasi virus bisa terdeteksi di feses. Kita bisa lihat bahwa deteksi di feses itu masih panjang sekali dibandingkan dengan saat terakhir virus itu terdeteksi di saluran nafas. Kemudian tanda hijau positif ini itu adalah ketika pasien itu dipulangkan dari rumah sakit. Kita bisa lihat beberapa pasien itu bahkan pada saat dipulangkan, pada saat di rumah dia masih terus shedding virus pada fesesnya. Kemudian untuk memutus rantai berikutnya kita harus tahu bagaimana mode of transmission dari COVID-19 ini. Yang pertama adalah droplet. Droplet ini memang dikatakan oleh WHO adalah cara penularan yang utama, yaitu saat orang yang terinfeksi COVID-19 itu batuk, bersin, bahkan bicara. Jadi bicara pun bisa menyebabkan penularan. Inilah yang membuat WHO mengeluarkan aturan untuk dulu social distancing dan sekarang physical distancing. Kemudian yang kedua secara kontak. COVID-19 ini juga bisa menular secara kontak, di mana kalau misalnya kita kontak dengan permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian kita mentransfernya ke mukosa kita melalui perantara tangan. Kemudian airborne itu dikatakan oleh WHO mungkin terjadi pada aerosol generating procedures, di mana ini prosedurnya memang menstimulasi batuk dan pembentukan aerosol. Tetapi WHO sampai saat ini tidak mengatakan bahwa airborne ini dominan pada penularan COVID-19. Jadi hanya terjadi pada aerosol generating procedures. Nah, khusus untuk yang kontak, terutama dengan lingkungan, bahwa SARS-CoV-2 ini memang relatif stabil di permukaan. Untuk yang di aerosol sendiri, itu dia bertahan sampai lebih dari 3 jam, tentu saja dengan suhu 21-22 derajat itu pada penelitian itu, kemudian kelembapan relatifnya adalah 65%. Akan tetapi penelitian ini menggunakan mesin aerosol generating machine yang itu mungkin tidak mencerminkan apa yang terjadi pada pasien ketika dia batuk. Kemudian pada permukaan karton, virusnya bisa bertahan sampai 24 jam, pada stainless steel bisa sampai 3 hari, pada plastik juga sampai 3 hari. Ini adalah gambar dari penelitian di atas. Kita lihat bahwa untuk yang aerosol memang dia sampai 3 jam itu virusnya masih berada bahkan
masih banyak titernya. Sayangnya memang penelitian ini menghentikan waktu penelitian mereka pada 3 jam. Tapi sekali lagi ini dilakukan di mesin aerosol generating machine yang mungkin tidak mewakili apa yang ada di pasien. Kemudian ini adalah yang ada di permukaan-permukaan lain. Relatif sama dengan SARS-CoV-1 yang menyebabkan pandemi pada tahun 2002 dan 2003. Nah, ini adalah penelitian juga yang laporannya baru saja keluar, bagaimana SARS-CoV-2 itu stabil dengan temperatur. Nah, kita lihat bahwa dengan temperatur 70 derajat Celcius, 1 menit itu tidak cukup untuk menginaktivasi virus. Baru setelah 5 menit dia mampu menginaktivasi virus. Untuk temperatur yang lain, kita tahu bahwa dulu yang human coronavirus itu dengan suhu 56 derajat Celcius sudah banyak yang inaktif, tapi ini SARS-CoV-2 cukup stabil sampai sampai waktu kira-kira 30 menit. Kemudian ini adalah untuk kestabilan SARS-CoV-2 pada permukaan. Sejawat sekalian mungkin bisa membacanya nanti, dan kita lihat bahwa di sini untuk di kertas itu tidak begitu lama bertahannya, tapi pada masker, baik itu lapisan dalam dan lapisan luar, itu bertahan bahkan sampai 7 hari. Kemudian bagaimana dengan disinfektan? Kita lihat bahwa di sini disinfektan yang ada saat ini itu cukup baik, bisa menginaktivasi virus dengan waktu paparan kira-kira 5 menit. Kemudian bagaimana dengan pH? Nah, ini yang menarik, bahwa SARS itu merupakan, mohon maaf sebentar, ini nampaknya ada, ini lagi, benar. Mohon maaf. Untuk pH, SARS-CoV-2 ini sebenarnya adalah virus yang berenvelop. Nah, virus yang berenvelop itu dia rentan terhadap pH, kemudian terhadap suhu. Tapi spesial untuk SARS-CoV-2 ini ternyata dia stabil dari rentang pH 3 sampai pH 10. Yang artinya apa? Mungkin SARS-CoV-2 itu ketika sputum kita telan misalnya di lambung, yang biasanya kalau envelope virus yang lain itu inaktif kena asam lambung, SARS-CoV-2 ini masih bisa aktif atau infeksius ketika seseorang menelannya. Kemudian yang selanjutnya adalah portal of entry. Nah, portal of entry-nya itu apa? Jadi, virus SARS-CoV-2 ini dia membutuhkan reseptor S2. Cara masuknya ke tubuh kita sendiri, yang utama tentu saja adalah saluran nafas, yang kemudian yang kedua adalah mukosa, bisa mukosa mata, mukosa hidung, mukosa mulut. Kemudian kita secara teori bahwa kalau misalnya virus itu ketemu dengan sel yang ada reseptornya, dia bisa menginfeksi. Nah, jadi kalau misalnya ada organ tubuh yang ada ekspresi S2 pada permukaannya, virus ini bisa menginfeksi, terutama ini juga diekspresikan reseptor ini juga di usus. Jadi mungkin mendapat perhatian lebih kalau misalnya akan ada tindakan-tindakan yang melibatkan usus. Kemudian susceptible host yang keenam. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah coronavirus baru dan belum ditemukan vaksin tentu saja. Dan secara teori, karena ini coronavirus baru, semua orang itu susceptible atau rentan untuk mengalami infeksi, kecuali mereka yang sudah terinfeksi, kemudian sembuh dan memiliki antibodi. Walaupun kita tahu bahwa terdapat beberapa laporan terjadinya reinfeksi pada sebagian kecil pasien di Jepang, China, seperti itu. Tapi secara umum kalau kita belum memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2 ini, berarti kita adalah rentan atau susceptible. Nah, pasien seperti apa yang harus kita duga terinfeksi COVID-19? Ini adalah gejala pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Gejalanya sangat bervariasi. Memang mayoritas adalah demam, kemudian lemas, batuk kering. Memang beberapa PDP yang dirawat di RSND itu juga memang sangat sulit mendapatkan sputumnya karena batuknya juga batuk kering. Kemudian selain itu juga ada yang nyeri kepala, bahkan pusing, mual, seperti itu. Jadi gejalanya sangat bervariasi. Nah, di Cina sendiri dari 72.314 kasus,
yang mild dengan tidak ada pneumonia atau dengan pneumonia ringan itu porsinya adalah 81%. Sedangkan yang berat yang kelihatan bahwa dia ada masalah di pernafasan itu hanya 14% dan yang kritis adalah 5%. Jadi kita berhadapan dengan 81% orang ini yang mungkin datang dengan gejala sangat ringan. Nah, kita juga tahu bahwa dengan kejadian di Diamond Princess Cruise Ship, di mana 3.711 baik itu passenger maupun awak kapal itu dites, 712 diantaranya itu positif COVID-19. Yang menarik bahwa 46,5% dari mereka yang positif itu asimptomatik pada saat diperiksa. Banyak yang kemudian timbul gejala di kemudian hari, tapi 17,9%-nya itu tetap tidak bergejala sampai akhir. Sekarang kalau ada pertanyaan, mungkinkah saya, teman saya, Anda, atau pasien kita terinfeksi COVID-19 tanpa kita sadari? Jawabannya sangat mungkin. Jadi pasien datang dengan gejala apapun, sangat mungkin dia terinfeksi COVID-19, walaupun kita harus hati-hati untuk mem-PDP-kan seseorang. Nah, kewaspadaan dan APD seperti apa yang dibutuhkan untuk mencegah COVID-19? Nah, mungkin teman-teman terutama yang berkecimpung di dunia PPI sudah hafal dengan kewaspadaan standar. Ada 11 item di sini, diantaranya adalah kebersihan tangan, penggunaan APD, penanganan limbah, etika batuk, dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan ketika menerima pasien tidak melihat status infeksinya, apakah dia infeksi atau tidak. Ini harus dilakukan, jadi tidak melihat apakah dia terinfeksi atau tidak. Kemudian kita tahu bahwa SARS-CoV-2 itu ditularkan utamanya via droplet, kemudian via kontak, dan ada juga via airborne. Kita juga harus melakukan kewaspadaan berbasis transmisi. Nah, transmisi balik lagi ke sini, tadi yang utama adalah droplet. Ini makanya ada lambang yes, itu karena memang penularan secara droplet ini yang sudah diakui ini adalah yang utama. Kemudian yang kedua adalah secara kontak, di mana kita dengan prakarsa tangan kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian kita membawanya ke saluran nafas ataupun mukosa. Untuk indirect contact dengan permukaan tanpa perantara tangan ini masih tanda tanya, belum ada laporan. Sedangkan untuk yang airborne, yang dropletnya nuklei yang ukurannya lebih kecil, itu yes or no, karena memang tadi ada fakta bahwa virus ini bisa bertahan lebih dari 3 jam pada aerosol generating machine, kemudian juga ada laporan juga penularan di suatu restoran di Guangzhou karena AC, jadi yang alur AC terkena pasiennya, tapi ini dikatakan oleh WHO tidak menjadi cara penularan yang utama pada COVID-19 ini. Nah, dengan transmission-based precautions, jadi kita tahu bahwa kewaspadaan apa yang harus kita ambil. Nah, jika untuk semua ODP, PDP, dan kasus konfirmasi COVID, itu kewaspadaannya harus kita ambil, minimal adalah kewaspadaan standar, plus kontak, plus droplet. Kemudian harus kita tambah dengan kewaspadaan airborne kalau kita menangani semua ODP, PDP, atau kasus konfirmasi COVID-19, dan kita melakukan aerosol generating procedures. Nah, kemudian untuk APD. APD itu mungkin sejawat sekalian bingung karena begitu banyaknya guideline, dan guideline-nya itu berbeda-beda. Saya menyadari hal tersebut, banyak sejawat yang komplain, ini kok guideline-nya berbeda-beda, mana yang harus kita ikuti. Sebenarnya tidak bisa, ini paling benar, ini salah. Tidak bisa seperti itu, karena itu disesuaikan dengan kemampuan institusi masing-masing. Yang penting adalah prinsipnya, prinsip umum penggunaan APD. Yang pertama, hand hygiene itu harus selalu diterapkan apapun APD yang digunakan. Jadi kalau APD-nya lengkap, tapi kita tidak melakukan hand hygiene secara disiplin, sama saja. Kita akan berisiko untuk terinfeksi COVID-19. Yang kedua, ganti APD bila robek atau rusak, atau segera setelah kita sadar bahwa APD tersebut tidak berfungsi dengan baik. Kemudian 3, lepas APD segera setelah selesai merawat pasien dan cegah terjadinya kontaminasi pada lingkungan.
pada pasien sendiri, pada tenaga kesehatan atau diri kita sendiri ini sangat penting. Jadi ketika memakai APD, teman-teman harus sadar bahwa semua bagian luar itu terkontaminasi. Kita harus menganggap bahwa bagian luar itu terkontaminasi. Kita tidak boleh memegang sembarangan hal-hal. Contohnya megang telepon, karena sering kita lihat di rumah sakit beberapa tenaga kesehatan itu masih dengan handscoon tapi memegang telepon, memegang pensil, memegang CM seperti itu. Itu prinsip ketiga ini harus selalu diperhatikan. Kemudian yang keempat, buang APD yang telah dipakai secara hati-hati pada tempat yang telah khusus disediakan dan lakukan hand hygiene segera setelahnya. Ini untuk melindungi teman-teman, biasanya teman-teman cleaning service, itu kalau kita tidak hati-hati dalam membuang APD, kasihan mereka. Nah, macam APD dapat mungkin skip saja, secara cepat saja. Yang pertama adalah sarung tangan, bisa steril atau non steril, dan yang penting adalah bahwa sarung tangan itu tidak menggantikan hand hygiene. Kemudian gaun dan atau apron atau coverall untuk menggantikan gaun dan apron itu digunakan sebagai tambahan sarung tangan jika terdapat resiko paparan sekret tubuh atau darah dari pasien pada badan. Kalau tadi tangan itu pada tangan, kemudian kalau gaun ini pada badan. Nah, gaun yang sama itu dapat digunakan ketika merawat lebih dari satu pasien ketika pasien itu memiliki infeksi yang sama. Kalau sarung tangan tadi, pindah pasien harus ganti. Kalau gaun, kalau misalnya memang sekelompok itu pasiennya itu terdiagnosis infeksi yang sama, gaun itu bisa digunakan selama di area tersebut. Dan selama gaun itu tidak kontak langsung, terkena langsung dengan pasien. Nah, apron itu bisa digunakan jika bahan gaun atau coverall itu tidak food repellent atau tidak waterproof, dan tindakan medis yang akan dilakukan itu memang berisiko untuk menimbulkan percikan pada badan tenaga kesehatan. Kemudian proteksi mukosa wajah, kita punya yang ada di pasaran, kita ada face shield, kemudian eye visor, ini yang tidak menutupi full, menutupi mata, kemudian goggles itu yang menutupi mata, itu untuk melindungi yang bersama dengan masker, dia melindungi mukosa, terutama yang ada di wajah, dari sekret dari pasien. Nah, kemudian masker medis atau masker bedah, ini pemeran utama dari kewaspadaan droplet. Nah, tenaga kesehatan itu harus memakai yang three-ply. Kemudian pasien itu juga memakai masker medis sebenarnya kalau dia bergejala. Tapi kalau tidak bergejala, maka cukup masker kain. Nah, masker itu tidak efektif dalam melindungi nakes, ya, atau melindungi pasien juga jika tidak disertai praktek hand hygiene yang disiplin. Jadi tidak ada gunanya kalau kita tidak disiplin dalam hand hygiene. Kemudian respirator itu untuk kewaspadaan airborne tadi kalau melakukan aerosol generating procedures, jika memungkinkan memang semua nakes itu gunakan respirator ketika memasuki atau melakukan tindakan medis atau perawatan pasien pada ruang isolasi, terutama jika ruangannya itu tidak memiliki ventilasi tekanan negatif. Tapi kita tahu bahwa tidak semua rumah sakit memiliki supply N95 yang cukup, bahkan di seluruh dunia saat ini kehabisan N95, otomatis ini tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau memakai N95 itu pastikan bahwa dilakukan seal checking sebelum memakai respirator. Jadi tidak hanya memakai merasa aman, kita harus melakukan seal checking. Nah, caranya itu bagaimana? Oh iya. Kerasnya Piye to ra benahi Jose. Ya, tangan itu diletakkan di pinggiran respirator dan kita tiup sekuat-kuatnya. Nah, jika ada udara yang kita rasakan, maka respirator kita ada kebocoran. Nah, itu harus kita paskan lagi, dicek lagi. Kalau misalnya bolak-balik dicek masih tetap ada kebocoran, artinya apa? Artinya kita tidak cocok dengan respirator tersebut. Kita harus cari respirator model lain, atau kalau misalnya udah cari-cari respirator tidak bisa, masih bocor saja, ya berarti sebisa mungkin kita tidak masuk atau tidak melakukan perawatan medis terhadap pasien tersebut. Tapi mungkin ada hubungannya dengan etika kedokteran. Nah, jika supply tidak mencukupi, respirator itu
seharusnya diprioritaskan untuk sejawat yang melakukan aerosol generating procedure. Apa saja aerosol generating procedure adalah hal-hal berikut, diantaranya adalah pemasangan ET, kemudian juga bronkoskopi, kemudian resusitasi juga, kemudian untuk teman-teman yang mikrobiologi klinik, patologi klinik, atau THT yang saat ini mendapat tugas untuk pengambilan sampel, swab nasofaring, dan swab orofaring, itu harus menggunakan N95 karena prosedur tersebut merupakan aerosol generating procedures. Nah, ini tadi adalah cara pemakaian dari N95, jadi dipegang seperti memegang mangkok, ini yang cup type. Nah, kemudian talinya dipasang dulu yang atas, kemudian yang bawah, kemudian dipaskan, kemudian dilakukan fit checking, yaitu dengan meniup sekeras-kerasnya ketika sudah terpakai, apakah ada kebocoran, kemudian menghirup sekuat-kuatnya apakah respirator itu masuk ke dalam. Kalau sudah pas, tidak ada kebocoran, maka aman untuk dipakai. Nah, sekarang penggunaan APD berdasarkan level pelayanan medis yang diberikan, ini adalah level 1. Perlu diperhatikan bahwa tenaga kesehatan di sini memakai baju jaga. Nah, ini yang ingin saya advokasikan, mungkin sarankan pada semua tenaga kesehatan, kalau misalnya memasuki rumah sakit pada era wabah COVID-19 ini, semuanya bisa memakai baju jaga terlebih dahulu, sehingga kita tidak berisiko membawa virus kalau misalnya kita pulang ke rumah. Jadi baju jaga ini kalau bisa dipakai di rumah sakit, dilepas di rumah sakit, dan diproses di laundry rumah sakit. Seperti ini, ya, apa saja, masker bedah, kemudian sarung tangan sekali pakai, itu kalau misalnya melakukan kontak langsung dengan pasien. Tapi kalau misalnya tidak kontak langsung dengan pasien, saya kira tidak perlu memakai sarung tangan, cukup lakukan hand hygiene. Karena kalau memakai sarung tangan ini akan sangat boros, ganti pasien, ganti sarung tangan gitu. Jadi hand hygiene saya kira bisa menggantikan ini di level 1. Gitu. Siapa yang perlu memakai APD level 1? Tempat praktik umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol, kemudian triase, kemudian supir ambulans yang tidak kontak langsung dengan pasien dengan kabin yang terpisah. Kemudian ini adalah APD level 2. Ini APD level 2 menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ini adalah tadi baju jaga tetap ada di dalamnya, kemudian ditambah dengan gaun, kemudian ada pelindung mata, kemudian pakai masker bedah, penutup kepala, sarung tangan. Siapa saja yang memerlukan APD level 2 ini, itu pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernafasan. Jadi kalau ada sejawat yang praktek pribadi maupun di puskesmas, FKTP, karena kan sangat mungkin kalau misalnya ada pasien dengan gejala infeksi pernafasan, jadi lebih baik memakai APD level 2 ini. Kemudian teman-teman yang ada di rumah sakit yang melakukan tindakan medik yang tidak menimbulkan aerosol. Nah, kemudian ini yang level 3 ditambah dengan face shield, kemudian N95 atau ekuivalen, kemudian juga boots. Nah, ini diperuntukkan untuk siapa, yaitu tadi kalau misalnya ada sejawat yang melakukan aerosol generating procedure, intubasi, ekstubasi, tracheostomi, resusitasi jantung, bronkoskopi, pemasangan NGT, endoskopi, kemudian juga pengambilan sampel pernafasan. Nah, ini juga diperhatikan bahwa untuk sejawat yang sangat dekat dengan pasien, pemeriksaan gigi mulut, mata, THT, karena jaraknya yang sangat dekat, harus dipikirkan untuk memakai APD ini. Mohon dipercepat, Bu Epi. Bagaimana cara pemakaian dan pelepasan APD? Seperti tadi yang saya ceritakan bahwa setiap institusi itu punya aturan masing-masing. Tidak ada yang benar, paling benar, tidak ada yang salah, tapi harus sesuai prinsip tadi PPI, dan ketua PPI atau tim PPI itu harus menyetujui, dan semua staf itu harus pernah melakukan pelatihan untuk pemakaian maupun pelepasannya. Nah, ini adalah caranya. Sejawat sendiri bisa melihatnya. Nah, kalau caranya memasang itu sebenarnya tidak ada aturan pastinya. Yang penting terpasang semua. Aturan
terbalik-balik, tidak masalah, tapi akhirnya pokoknya terpasang semua sempurna. Nah, pelepasannya yang sangat penting. Nah, ini harus melepas, meminimalisir, kita menyentuh bagian yang terluar, yang terkontaminasi, terutama yang bagian yang depan badan kita, kemudian gaunnya dilepas terlebih dahulu, kemudian hand hygiene, kemudian kacamata atau goggles-nya dilepas dari belakang. Kemudian ini melepas N95, diperhatikan bahwa yang dilepas terlebih dahulu adalah karet yang bawahnya, bukan karet yang atasnya. Jadi kalau kita lepas karet yang bawah itu N95 kita tidak akan tergantung dan berisiko untuk mengotori dada kita. Tapi kalau kita buka yang atasnya dulu, dia akan tergantung lewer-lewer gitu kena dada kita. Setiap pelepasan lakukan hand hygiene. Nah, ini untuk memakai APD dengan coverall. Seperti tadi saya katakan bahwa bolak-balik nggak masalah kalau memasang itu, asal akhirnya adalah terpasang dengan sempurna. Tapi ingat, kalau untuk coverall lakukan seperti ini. Ini apa ini? Gambar ini tampak melakukan pemanasan. Nah, ini adalah dia bergerak-gerak seperti itu untuk memastikan bahwa coverall itu cukup. Jangan sampai nanti ketika di dalam melakukan tindakan medis robek gitu. Jadi dia harus memastikan bahwa coverall itu cukup enak dipakai, stretching seperti itu. Kemudian cara melepasnya, ini yang krusial. Mungkin kalau kesempatan ini tidak cukup, nanti bisa ada kesempatan berikutnya memperlihatkan video. Mungkin begitu, Dr. Neni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, Dr. Happy. Nanti kalau masih ada yang ingin dijelaskan bisa pada saat sesi diskusi, karena pertanyaan-pertanyaannya cukup banyak terkait dengan penggunaan APD ini.